Wala quwata illa billah. Keluar mau. Allahu Akbar. Mukanya. Kayaknya itu sih, mukanya pucat. Di sini lah, Mas. Tuh, Mas. Assalamualaikum. Wah, Untung saja rekanmu tidak terbakar. tidak akan bisa kau menyerang dia. Lihat kakinya, dia sudah terbakar sedikit. Allah Akbar. Itu ulah dari dirimu karena kau yang menghalangi seranganku dan membalik ke rekanmu itu. La haula wala quwata illa billah. Kau tidak usah main-main denganku, manusia. Tidak main-main denganmu. Sudahlah, kau serahkan saja madu itu. Madu apa? Tidak usah bertele-tele. Madu yang kalian bawa. Madu astana. Ya, Untuk apa? tentu saja akan aku serahkan ke Tuan Rajaku. Agar Tuan Rajaku bisa melakukan apa saja lewat madu itu. Tidak akan saya berikan. Bahkan satu tetes pun. Kenapa kau diam saja? Kami sudah mendengar mengenai kabar dan sudah kalian lakukan di alam yang bahkan manusia tidak bisa melihat. Maka dari itu tujuanku menghampiri kalian, ingin membinasakan kalian. Kenapa kau tidak mau melawanku? Ya. Rupanya kau pintar juga bisa melenturkan kayu ini. Lawan diriku. Bajingan kau tertawa. Wah. Itu akibatnya. Kau tidak usah menatapku seperti itu. Bukankah kau makhluk hidup? Kenapa kau tidak mau melawanku? Bajingan kau manusia. Kalau ala quwata illa billah. Mana madunya? Tidak akan saya berikan. Hei, kau mau kemana? Brengsek. Tidak akan saya berikan, Pak. Baik. Akan diriku ambil paksa dari tubuhmu. Silakan.
Diam kau. Astagfirullah. Bajingan. Ada kembali. Bahkan diriku mengincar dari kelemahanmu. Tapi kenapa kau? Bahkan kau tidak takut dengan diriku, dengan perubahan wujudku yang seperti ini. Sudah belum. Duduklah. Saya bilang duduk, kenapa kamu berguling-guling? Sudah. Diriku tidak ingin bertarung denganmu. Serahkan saja madu itu. Saya tahu. Ingat, harusnya kepemimpinan itu jatuh di tangan Tuan Raja kami. Dan diriku ingin bertanya kepada, kenapa diriku sudah melancarkan serangan, bahkan sampai kekuatanku habis, kau tidak mau membalas? Sampai merubah wujud. Kenapa kau diam saja? Wahai Tuhan, dengarkan. Jika saya menyerang, saya menyakiti. Tidak beda jauh. Saya dengan diriku. Tidak ada bedanya. Tentu ada bedanya. Apa? Mau Ya. menunjukkan siapa yang paling kuat? Dia, Kau yang paling kuat. terima kasih kau sudah mengakui kekuatan. Namun, kenapa kau tidak mau menyerang? Padahal kau mengakui kekuatanku. Apakah kekerasan harus dibalas dengan kekerasan? Tentu saja, Oh iya mas. kekerasan harus dibalas dengan kekerasan. Terkecuali jika diriku tidak menyerangmu, baru kau diam saja. Kau cukup melontarkan kata-kata dari mulut. Buktinya saya berdiam diri saja. Apa? Diriku tidak bisa menyentuhmu. Iya. Namun kenapa kau menyanjung kekuatanku? Tadi kau mengatakannya, bukan? Iya. Kau makhluk yang hebat. Kau makhluk yang kuat. Namun kau salah jalan. Tidak. Kami sudah Kau mengatakan madu itu harusnya untuk jatuh. tuanmu. Iya. Terus Untuk mengambil alih kepemimpinan yang ada di Saranjana. Namun kenapa kalian menyembuhkan siapa sebenarnya tuanmu? Tuan Sarwakala? Sarwakala. Kenapa tuanmu ingin mengambil kepemimpinan dari Saranjana? Karena tuanku ingin melakukan suatu kehancuran di dunia ini. Kenapa nggak dirimu saja? Ia mengambil alih Saranjana. Tidak, Kenapa? tidak apa-apa. Kau mau seumur hidupmu kamu menjadi bawahan? Tidak juga. Kenapa engkau nggak meminta madu untuk dirimu? Kau ini bodoh sekali apa bagaimana? Diriku ditugaskan untuk mengambil madu itu darimu. Nih dengarkan. Jika tuanmu mengingat madu itu, berarti madu itu adalah memiliki khasiat yang sangat tinggi. Khasiat yang sangat luar biasa. Kenapa nggak kau minta saja dari saya? Kenapa harus pada Tuan Rajamu? Karena ini tugasku untuk merebutnya. Bodoh kamu. Apa maksudmu?
Saya minum setetes saja, saya sakti. Kamu menyerang saya tidak bisa. Berarti itu karena madu astana juga. Iya. Ternyata memang benar informasi mengenai madu itu. Baiklah, serahkan. Buat siapa? Kau yang menasehatiku. Iya, Diriku mau madu. buat kamu apa mau buat wajahmu? Untuk uji coba diriku. Nanti, jika apa yang kau katakan itu benar, Bukanlah mulutmu. Wahai madu astana, sadarkan dia dan beri cahaya. La haula wala quwata illa billah. Lihat saya Mas Taufik. mana? Coba kau lawan diriku. Buat apa sih menyerangmu? Memang benar apa yang kau katakan. Hatiku terasa terpanggil manusia. Namun, panggilan apa ini? Panggil rajamu untuk menemuiku. Nanti kau bilang, Tuan Raja manusia itu mau memberikan madunya terhadap Tuan Raja. Asalkan Tuan Raja datang langsung yang meminta. Sana. Baiklah. Saya akan siap melakukan apa yang kau katakan. Sekarang juga. Sekarang. Ditinggal raganya, jangan dibawa. Yang bisa kita belum pembukaan kan? Pembukaan bisa di sana sih. Apa Mas? Hah? Apa sih? Ada tombak ini. Tombak. Iya. Kok kayu? Kayu. Ada tombak di dalam sini. Oh di dalam. Allah Akbar. Ya. Jadi itu nggak diambil Pak? Udah nyalain kamera Pak? Udah. Udah Mas. Ini pembukaan. Dapat nanti mungkin. Ke depan. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel kesayangan kalian, channel Running Misteri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami masih bisa menghibur teman-teman semuanya, nggih. Dan tidak lupa teman-teman, sebelum kita melakukan eksplorasi LKP ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Berdoa dimulai. Jadi pada malam hari ini teman-teman, seperti yang teman-teman sudah ketahui, memang dari kemarin kita nggak ikut ekspor, saya tentunya, itu Mas Arya sama Mas Taufik. Jadi Mas Arya menceritakan kepada saya, katanya Mas Arya dibawa ke Salanjana ya. Betul. Ceritakan sedikit ya. Cepat aja ya. Ya, awalnya sih ekspor biasa mengenai warga. Cuman ya itu tiba-tiba ada sosok saya yang mengatakan, katanya ada yang butuh bantuan lewat Madu Astana. Dan bantuan itu langsung dari pemimpin dari Salanjana tersebut, Mas. Iya terus. Akhirnya kita langsung masuk dan menjelaskan banyak juga mengenai Madu Astana. Makhluknya siapa ya? Musuhnya. Siapa ya? Sarwakala. Beliau juga meminta tolong pada kita untuk menyelesaikan itu, Mas. Iblis Sarwakala. Memang sama saya makan kencur. Doyan, Mas, Topik. Nah, Ora, itu Mas Topik karena tenggorokan saya lagi kurang enak. Minum Madu Astana sopo? Saya nggak boleh minum Madu Astana. Kalau boleh sih saya udah minum. Ya Mas Taufik. Yuk, nanti kita lanjut lagi yuk. Allahu Akbar.
Jadi kita menyalakan kamera jadi teman-teman tahu pasangan kita ya. Cari nanti potong-potong lagi ya. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Akbar. Mistis hawanya, Lur. Kayak nggak ada ujung nih. Keluar kau. Allahu Akbar. Buka ya. Wah. Assalamualaikum. Apa yang sedang kalian cari? Mohon maaf Tuhan, di sana. Saya sedang melakukan perjalanan di tempat ini. Kami sedang mengemban suatu amanah. Kenapa Tuhan membacakan mantra sihir kepada kami? Kau bisa mengetahui ucapan hatiku ternyata. Ada perlu apa Tuhan Kisana? Gerak-gerikmu mencurigakan. Apa yang akan kau rencanakan di tempat ini? Kami tidak ada rencana apa-apa. Kami hanya seorang musafir yang sedang menjalankan suatu amanah. Amanah. Amanah apa? Katakan. Kami disuruh oleh guru kami untuk meluruskan segala kebengkokan apa yang kami temui dalam perjalanan kami. Siapa gurumu? Beliau Syekh Maulana Maghribi. Ya, Perkenalkan, nama saya Probo. kau Probo. Ya, Baik. Baiklah. kenapa Tuhan? Kau bertanya kenapa Tuhan? Siapa yang tidak tahu? Syekh Maulana Maghribi. Duduklah. Mantra apa yang Tuhan baca barusan? Itu adalah suatu mantra benteng. Siapapun yang lewat di sini, pasti mereka akan terluka, bahkan bisa saja terbakar. Kenapa Tuhan membacakan itu? Bukankah Tuhan harus memikirkan hal itu matang-matang? Bisa jadi orang yang lewat sini adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Itu bukan urusanku, karena diriku yang menjaga. Tidak boleh seperti itu Tuhan. Ada hukum sebab dan akibat. Jika kita salah langkah sedikit pun, kita bisa mencelakai makhluk lain. Coba bayangkan jika anak Tuhan yang tidak tahu apa-apa, anak Tuhan terkena jebakan ataupun sesuatu penghalang. Ya, memang benar yang kau katakan.
Lantas Tuhan mau apa? Mau minta maaf? Ya tentu. Diriku meminta maaf. Pada siapa? Kepadamu. Jangan. Minta maaflah kepada diri sendiri. Minta maaf kepada diri sendiri. Ya. Dengan cara apa? Diriku belum pernah melakukan hal itu. Coba Tuhan renungi segala sesuatu perbuatan Tuhan. Meminta maaf kepada diri sendiri adalah sesuatu hal yang penting. Izinkan saya melanjutkan pesan saya. Baiklah. Apa yang akan kau selesaikan di tempat ini? Saya juga belum tahu Tuhan. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya lewat. Baiklah. Sudah kubuka. Iya. Lah, kalau nggak kuat ya, bila. Oke teman-teman, nanti kita sama lagi. Kalau nggak kuat ya, bila. Wah, akbar. Allah. Buka dia. Selamat datang Tuan Raja bersama pasukannya. Perkenalkan, nama saya Propo. Ya, Apakah Tuan yang menginginkan madu Astana? tentu saja. Duduklah Tuan Raja. Apakah kau sudah berpikir dengan lebih matang? Iya. Namun, sebelum saya memberikan madu Astana, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada Tuan Raja. Apa yang akan kau ajukan? Madunya mana, Serik? Sebelumnya, mohon maaf Tuan Raja. Apa yang kau ketahui tentang madu Astana? Tentu saja. Madu itu sudah diciptakan selama beribu-ribu tahun, bukan? Ya, Dan madu itu berasal dari salah satu kerajaan, ya. yaitu Kancil. Manfaat dari madu itu sudah jelas. Dia bisa menyembuhkan apa saja. Bahkan itu hanya sebagian kecil. Selebihnya, dia bisa berfungsi dalam bentuk apapun. Salah satunya kekuasaan. Apakah engkau mengincar keabadian dari madu ini? Tentu, itulah tujuan utamaku. Ambillah. Namun Tuan Raja, masih ada beberapa pertanyaan yang harus Tuan Raja jawab. Apa? Tuan Raja, saya harus menanyakan beberapa hal pertanyaan. Setelah Tuan Raja mendapatkan madu itu, apa yang ingin Tuan Raja lakukan? Diriku ingin mengambil alih Saranjana. Karena Bukankah Saranjana sudah ada raja memimpin? memang benar. Namun, pemimpin yang sekarang hanyalah makhluk biasa. Makhluk jelata. Diriku adalah anak dari selir yang paling tua. Dan dirikulah yang pantas
untuk mengambil alih. Lantas raja yang sekarang, beliau siapa? Kenapa bisa diangkat menjadi raja? Dia adalah anak dari rakyat biasa. Namun, dia lahir lebih dulu. Berarti Tuan adik dari raja yang sekarang. Ya. Karena dia dari rakyat jelata, dia tidak pantas untuk memimpin Saranjana. Dan tujuanku menginginkan Madu Astana ini. Karena apa? Untuk memakmurkan Saranjana di bawah kepemimpinanku. Bukankah Saranjana sudah begitu makmur, Tuan? Sudah begitu maju? Ya, mungkin yang kau lihat itu benar. Namun, dengan adanya diriku yang menguasai Saranjana, itu akan lebih baik. Bahkan perubahan demi perubahan akan diriku jalankan. Silahkan, Tuan. Jika Tuan menginginkan madu, silahkan. Benarkah kau memberikan ini cara cuma-cuma? Iya, silahkan. Baiklah, berarti kau memahami apa yang diriku katakan. Bagaimana rasanya, Tuan? Manis? Kenapa tidak ada efek sedikit pun? Bahkan diriku tidak merasakan apapun. Tuan mungkin seperti saudara-saudara saya yang lain. Apa maksudmu? Bukankah tujuanku sudah jelas? Memakmurkan Saranjana dan mengabadikan apa yang ada di sana. Wahai Tuan Raja, Madu Astana itu memiliki nyawanya sendiri. Madu Astana akan memilih pada makhluk siapa yang paling jujur dalam hatinya. Siapa yang paling jujur? Apakah diriku kurang jujur di hadapanmu? Jika Tuan Raja memiliki ambisi yang kuat, namun ambisi itu untuk kepentingan dari Baginda, madu itu tidak akan bekerja. Berarti kau menganggap diriku arogan dan berambisi. Saya tidak menganggap itu. Lantas kenapa kau mengatakan hal itu di hadapanku? Kau seolah-olah menyalahkanku. Bukankah Tuan Raja meminum madu itu namun tidak bisa merasakan apa-apa? Saya menjelaskan saja. Atau jangan-jangan Tuan Raja beranggapan bahwasanya madu itu palsu? Mungkin saja. Itulah salah satu kelicikan dari bangsa seperti dirimu. Tuan Raja boleh berkata bangsa kami licik. Namun Tuan Raja harus berkaca pada diri Tuan Raja. Sebagaimana bisa madu yang begitu agung, yang memiliki kekuatan tinggi, yang memiliki kekuatan yang sangat besar, tidak berefek apa-apa kepada Tuan Raja. Ada yang salah pada diri Tuan Raja. Menurutku tidak ada yang salah. Rencanaku dari awal sudah jelas. Mengambil alih untuk kemakmuran Saranjana. Jika memang untuk kemakmuran, Madu Astana tidak akan salah memilih siapa yang menjadi wadah untuk meminumnya, Tuan. Berarti kau menganggap diriku ini salah. Sudah jelas. Kau menuduhku hal buruk yang akan diriku lakukan. Sesuai dengan kenyataan, Tuan Raja.
Ya, mungkin benar apa yang kau katakan. Dan mungkin saja madu ini belum menyatu dengan diriku. Namun diriku yakin, cepat atau lambat, diriku akan bisa menguasai madu astana ini. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata Tuan Raja masih belum menyadari apa kesalahan Tuan Raja. Menyadari dalam hal apa manusia? Setelah Tuan Raja meminum madu astana, apakah Tuan Raja masih merasakan Tuan Raja memiliki kekuatan? Tentu saja diriku masih memiliki kekuatan. Tuan Raja, madu astana berbisik kepada saya. Kau adalah raja yang zolim. Kau adalah raja yang penuh dengan ego. Kau adalah raja yang penuh dengan nafsu dan ambisi. Kau tidak memiliki jalan hidup atau pandangan hidup yang sejati, Tuan Raja. Setelah kau mendapatkan itu, lantas apa lagi yang akan kau gapai, Tuan Raja? Hanya buat pajangan, hanya cuma genggaman. Perlu Tuan Raja ingat, segala sesuatu harus atas seizinnya. Kita boleh berusaha, namun yang menentukan Tuhan, Tuan Raja. Ini sebagaimana untuk pembelajaran Tuan Raja. Tuan Raja harus bisa lebih mengikhlaskan apa yang sudah menjadi haknya. Biarkan tahta itu menjadi hak bagi adik baginda raja. Bolehkah saya memegang madu itu, Tuan Raja? Wahai madu astana, sucikanlah hati baginda raja, kafa ya, dan bersihkanlah segala ego-ego yang ada pada dirinya. Kafa ya insud. Diriku merasakan sesuatu hal yang berbeda. Baiklah Tuan Raja, renungkanlah segala sesuatunya. Pergilah. Temuiku lagi nanti. Ingat namaku Probo. Baiklah. Alhamdulillah. Amin. Mas, enak temen gitu Mas. Gimana? Dari kemarin berdua dihajar sana sini sama anak buahnya Mas. Sini. Tiba-tiba dilepaskan. Gimana Mas Taufik? Iya, kita kan dari kemarin dihajar sama anak buahnya si Tuan Sarwakala ini Mas. Kenapa jenengan tiba-tiba dilepas begitu saja? Kenapa saya tidak melawan? Iya, tidak hajar gitu Mas. Dengarkan
Arya topik ini. Kita bukan hakim. Kita tidak boleh menghakimi. Tidak boleh meleburkan apa ya? Makhluk. Terus kenapa kalian masih suka meleburkan makhluk? Sebenarnya sih kadang Apa? kelewat. Ya kadang-kadang itu mas. Terus kalau kelewat, pertanggungjawabanmu mau apa? Ya itu. Ya saya selalu sih ngucap mohon maaf gitu mas. Kadang-kadang kalau apakah dengan cara mohon maaf saja ya kamu bisa menghapus dosanya? aduh ya itu dia kadang-kadang mas. Terus bagaimana dengan anak istrinya? Bagaimana dengan keluarganya? Itu kadang-kadang saya itu menjelaskan ke makhluknya itu. Jangan kadang-kadang. Bagaimana kamu mau mempertanggungjawabkannya? Ya nanti itu sih mana mas. Udah terlanjur. Nangis. Obat. Ya ya nanti mas. Ya kadang-kadang kelepasan mas. Apa kamu tidak memiliki rasa salah? Kadang-kadang juga Kok kadang-kadang? Ya. Kok kadang-kadang? ya memiliki rasa salah mas. Aduh gimana mas? Ya itu. Terus Kalau kamu nangis-nangis saja ya. Kalau kamu mengingat pasti kamu nangis kan? iya. Iya ini. Ya maksudnya kuwi lah mas. Apa? Allah Akbar. Itulah nanti betul belajar nanti. Iya ya. Tiba-tiba anak kamu lagi main tempat saya. Anak kamu saya bunuh gimana? Ya sakit hati mas. Hah? Sakit hati. Terus? Kalau saya meminta maaf sama kamu mau memaafkan saya nggak? Tonjok mas. Hah? Sulit sih mas kalau hal seperti itu untuk memaafkan gitu. Apalagi Contoh saja, Pik. Ayah kamu, Pik. ya. Ibarat ya, Mm-mm. ayah kamu mencuri sepeda di tempat saya. Heeh. Sepeda lah harga 600.000. Saya bunuh. Kamu orang yang kaya. Terus kamu gimana? Sulit mas. Ya. Segala sesuatu itu ada takarannya. Segala sesuatu ada aturannya. Mm-mm. Hukum itu tabur tuai. Maka dari itu, di malam ini mungkin kamu sudah melakukan perbuatan yang sama buruknya dengan makhluk itu ya. Bagi teman-teman mungkin senang, wah dileburkan aja Mas Arya, dileburkan aja. Teman-teman sama halnya dengan makhluk yang jahat itu. Saya tidak langsung teman-teman, sama jahatnya. Jika ada sesuatu yang bisa diselesaikan dengan hal dingin, maka selesaikan hal itu dengan kepala dingin. Ya enggak ya? Iya betul. Betul? Betul. Ya tapi aduh kadang-kadang itu Kadang-kadang lagi. ya Ente kadang-kadang ente. Allah. Belum kamu tanya juga. Tadi kamu tanya gimana, Pik? Tanya yang mana mas? Tadi Kenapa nggak dileburkan gitu? kenapa mudah banget? Iya. Kenapa mudah banget Mas Probo ini menghadapi sosok yang mungkin lebih dari iblis gitu? Segala sesuatu itu kita pasrahkan, kita sandarkan pada Allah. Satu, Pik. Heeh. Yang kedua, jika kita menghadapi makhluk itu dengan rasa mahabbah, dengan rasa kebijaksanaan, insya Allah dengan pikiran jernih, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Apa sih? Kita dikasih kekuatan, kita bangga. Kita dikasih amanah, kita bangga. Enggak, bukan ya? Apapun itu akan diambil oleh Allah, akan kembali lagi, Mas Afiq. Jadi manfaatkan itu sebaik mungkin untuk tidak menyakiti makhluk Allah, kecuali dalam keadaan terdesak. Kita boleh melawan. Kalau hal seperti ini, buat apa kalau kita masih bisa kita sadarkan dengan ucapan, dengan dialog, seperti itu ya. Yaudah, ini kita sama lagi. Oke mas, oke mas. Duduk ya, Bek. Gimana kabar kalian, cucu-cucuku? Alhamdulillah yang Bagaimana Arya?
Bisik-bisiknya, Pek. Bisik-bisiknya. Tunggu. Gimana? Sudah bahagia belum? Madu Astana turun, permata langit yang indah, yang menyempurnakan jiwa. Bagaimana nih dengan cucu saya yang lainnya? Tentu yang pasti yang. Wah, itu bukan pusaka yang. Saya tidak suka yang. Wah, itu tidak memiliki kekuatan kayak pusaka 556 itu, bolu sangat 10 yang. Nah, madu untuk apa yang? Madu banyak yang. Dolamin. Tanya ya, dolamin apa yang? Dolamin. Nggak tanya kamu. Apa yang dolamin? Dolamin ada dol-dolan kelamin. Dolan kelamin. Mucikari yang. Dolamin. Cucuku, pusaka mungkin banyak, kekuatan mungkin banyak, namun perlu kalian ingat, dan dengarkan baik-baik. Madu Astana, jangan kalian bayangkan ia seperti madu yang dikumpulkan lebah dari bunga-bunga dunia, cucuku. Jangan pula kalian mengira bahwa ia hanyalah cairan yang manis. Tidak. Madu Astana adalah perlambang rahmat yang amat agung dalam perjalanan ini. Ya tidak kayak? Betul yang. Ia berasal dari lah. Lagi batuk yang. Kukusan belaget ini. Ia berasal dari bunga-bunga langit yang tidak pernah disentuh oleh debu dunia, cucuku. Ia menjadi simbol karunia yang hanya dapat diterima oleh hati yang telah melalui ujian, amanah, dan kerendahan diri. Bunga-bunga langit tidak mengenal musim, apa dia? Tidak mengenal musim. Ia mekar bukan karena Hari. bukan berkembang bukan karena Hujan. Ia tumbuh karena tasbih yang tidak pernah berhenti. Tasbihnya siapa? Tasbihnya siapa yang? Tasbihnya para malaikat dan para Nabi. Allah Akbar. Setiap helai bunganya seakan memantulkan cahaya keagungan. Ya. Dan dari sanalah lahir tetes-tetes madu yang begitu sedikit hingga sepanjang zaman hanya segelintir yang dikisahkan pernah menerimanya, ya. Maka cucuku, janganlah sekali-kali engkau memandangnya sebagai benda madu biasa, karena setiap pusaka yang hanya dipandang sebagai benda akan berubah menjadi ujian bagi pemiliknya, tidak? Iya. Madu Astana itu adalah manisnya Rahmat. rahmat. Kau rahmat tetanggane topik ya. Loangen. Beleng. Dengar. Blengir apa? Bengir. Blengir. Artinya apa? Loang. Oh. Raimu blengir topik. Loangan. Apa ya? Lengir. Blengir. Cerita Peta yang. Peta. iya kayak silakan kamu. Bekasnya udah kayak peta. Ya wis mari yang. Dengarkan cucu. Kalian mengejar-ngejar pusaka-pusaka langit, namun kalian malah menyepelekan madu Astana. Dengarkan. Madu Astana adalah madu yang sama halnya dengan Nahrul Hayat, Nahrul Khidir. Jika pusaka pertama Nahrul Hayat, Nahrul Khidir, Subhatu Rohaniyah
Kemudian apa lagi ya? Al-Kamal Al-Mujab. Kemudian Kotam. Imam Sulaiman. Jika digabungkan menjadi satu, manfaatnya tidak bisa menandingi madu astana. Pusaka dari yang telah kalian kumpulkan, jika digabungkan kekuatannya akan kalah dengan madu Astana. Kenapa yang? Apa alasannya yang? Tanyakan. Kenapa yang? Dan alasannya apa yang? Karena madu astana adalah bersumber dari zikirnya para malaikat, zikirnya para yang membuahkan apa? Membuahkan buah, yaitu madu astana. Maka dari itu cucuku, tidak mungkin Allah menciptakan madu dari lebah, dari bunga yang diambil oleh lebah. Kalian tahu cucuku, ibaratnya pohon yang berbunga dipupuk disirami oleh zikir, kemudian berbunga, lantas apa ya? Lantas malaikat-malaikat yang mengambil madu itu. Dari rahmat Allah untuk umat yang terpilih. Maka dari itu cucuku, ya, saya berbicara baik-baik. Saya nggak mau ngeblok-ngeblokin kalian. Kalian boleh tidak memaharkan pusaka yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Boleh tidak memaharkan itu. Namun kalian akan sangat rugi jika tidak memaharkan madu astana. Namun kenapa yang? Dulu yang berbicara katanya pusaka pertama, kedua, ketiga kalau tidak dimaharkan kita akan rugi. Iya, akan rugi. Namun kerugian itu tidak sebanding dengan kerugian apa itu yang ada pada madu astana. Maka dari itu cucuku, madu astana masih belum dibukakan semuanya rahasianya. Malaikat tertawa melihat manusia diberikan keagungan rahmat, namun mereka menyepelekannya. Lantas saya harus memaharkan tidak yang wajib? Apa ya? Wajib. Wajib. Sangat Wajib. wajib. Sudah, itu saja. Kalian akan tahu bagaimana keagungan madu astana ini. Ya cucuku, maharkan. Nah, begitu saja ya. Saya pamit. Ya, Topik. Iya. Bobo, minum madunya diminum. Pik, Iya. bisa kalau minum coba. Kamu ada air minum tidak, Topik? Nih, Iya. nih, isi air. Masih ada tadi empuk airnya, Pik. Dalam? Ya masih ada empuk tadi. Blak. Habis apa, Pik? Ayo. Sudah. Kalau kamu mau menggunakan madu astana, Topik, cukup sepucuk apa? Cukup sepucuk Sendok tembak dicampurkan ke dalam, air. kemudian diminum. Ya, sambil membaca bismillah. Diminum dulu. Setetes saja. Dicangkar nggak apa-apa yang? Hah? Dicangkar nggak apa-apa. Cangkemmu tak tungkak.
Sulit. Ayo duit. Ditutup nggak apa? Tutupnya ya sedikit ya. Itu ada itu. Ini dikit nih. Nah, Lihatlah setelah topik. Arya, ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. hadap sini. Meram. Lihat cahaya apa yang akan keluar. Lah. Mencorong cahayanya sudah. Kedua kali. Sudah. Cukup. Saya pamit. Jangan jadi apa? Ya. Yang jadi orang yang merugi. Jangan jadi orang yang pinter. Jangan dimaharkan lah. Nggak usah dimaharkan. Nggak usah dimarahkan. Nggak usah. Ya, cukup nggak usah maharkan. Alah, Ya sudah, ya. Ya sih gelem baik. Sing ora gelem ya wis. single mbaya. Iya. Nah, cukup ya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ditolongin. Korin yang ada di jalan raya. Jalan raya. Ya. Allah Akbar. Gimana ya? Nah, iya gimana? Itu menjelaskan sama tadi. Nah, nolongin Korin jalan mas. Misalkan madu gimana? Ya bahwasanya madu itu adalah madu yang intinya sangat luar biasa lah mas. Allah Akbar. Oh ya sini informasi trik. Madu di sini. Korin mas. Jangan dari sana yuk. Iya. Baik teman-teman. Ini madu astana nggih. Kita diberikan oleh secepuk kecil segini sebenarnya ya. Ya kecil. Itu jadi 10 tetes apa ya? Jadi 10 tetes berarti 10 liter ya. Iya. Dan ini 60 mili botol ini. Dan saya baru pertama kali melihat madu kok hijau. Ya, Iya. madunya hijau patur. Ini saya udah botolin seperti ini. Dari 10 liter itu jadi berapa ratus ya? Iya jadi berapa lah? Bagi teman-teman yang mau memaharkan ini ya monggo silahkan. Tapi eman sih ya. Ya. Nah ini dimaharkan 3 juta satu botol ini teman-teman. Ya nanti saya. Nanti teman-teman bisa hubungin admin. Nih Mas Taufik, manfaatnya Mas Lopo apa? Saya nggak bisa berkata-kata lor. Mungkin begitu teman-teman nih. Kita mau lanjut. Apa tadi hari itu? Nyelamatin Korin jalan raya katanya. Yuk kita langsung sana yuk. Mas, itu udah jauh banget. Hah? Udah jauh banget. Iya tapi ini amanah Bang Adim yang katanya suruh Iya sih. bebasin Korin kan apa dari tadi kita Ini belum- jalan raya kan? dari tadi kita ini belum menemukan sesuatu hal yang aneh di sini. Tadi kita dari sana lur. Jauh kejar banget tuh. tuh nih. Tuh. Gak kelihatan. Tapi sih memang kalau untuk hawa keberadaan tempat atau jalan ini, Pik, Iya. memang sedikit bau anyir terus Bener sih. Tapi ini lurus loh mas. lurus. Lurus banget. Tapi nggak ada listrik di sini mas. Hah? Nggak ada listrik. Ini? Panel tuh. Iya. Sepi sih. Ih, aku lihat jembatan. Dudukkan dulu mas lah. Dan di sebelah sana itu kayak ada makam ya Mas Topik. Iya. Tapi bukan pemakaman umum, jadi kayak ada. Tua lah, Iya. pengalaman tua. Nah, waktu nanya ke warga juga, itu sudah lama banget. Mereka pun nggak tahu. Tiba-tiba mereka ini tuh udah ada di situ ya mas. Iya. Mas, istirahat dulu lah. Sepi banget, gak ada pengendara sama sekali loh. Itu mas. Pucat. Oh iya. Kok pucat mas? Mas, Hilang.
itu yuk? Nggak tahu. Itu cewek cowok? Kayaknya. Ya, Bok. Tapi kayaknya itu sih. Mukanya pucat. Kesini lagi, Pak Mas. Tuh. Iya, Mas. Assalamualaikum. Baiklah. Mohon maaf. Siapa panjenengan? Perkenalkan, diriku Wasikun, dan perempuan yang kamu lihat Tati. Perkenalkan. Diriku. Mohon maaf. Perkenalkan. Saya Arya dan Raga yang sedang jenengan pinjam itu Taufik. Jadi memang tujuan kami ke sini ingin mencari tahu perihal sesuatu kejanggalan yang ada di tempat atau jalan ini. Baik. Dulu sekali diriku mengantarkan seorang perempuan melewati jalur ini. Namun di tengah perjalanan ini diriku dicegat oleh beberapa orang. Setelah dicegat, kami dimintai harta kami. Namun kami tidak memiliki apa-apa, manusia. Lalu penumpang saya dimintai barangnya. Namun karena diriku ingin menolongnya, malah diriku dibunuh. Lalu penumpang yang diriku bawa sempat diperkosa dan juga dibunuh, manusia. Terus apa lagi? Setelah kami meninggal dengan kondisi mengenaskan, warga yang menolong kami tidak mengetahui identitas kami. Akhirnya mereka menguburkanku di atas sana. Oh, okay. Waktu itu diriku sedang menjalankan pekerjaan Sebagai Gojek. Benar. Berarti tragedi itu belum lama. Belum. Sekitar berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Manusia, tolong kami berdua. Kami ingin disempurnakan agar kami bisa pulang dengan tenang, tanpa harus mondar-mandir di tempat ini. Berarti sebenarnya tujuan jenengan menampakkan di jalan ini bukan karena ingin menakut-nakuti, Bukan. tapi karena jenengan sedang mencari pertolongan. Benar. Untuk bisa menyempurnakan jenengan. Benar sekali. Ya baiklah. Insya Allah nanti kita kirimkan doa untuk panjenengan. Terima kasih. Namun setelah ini jenengan jangan lagi menampakkan diri di jalan ini, karena Baik. bukan apa yang kita khawatirkan mereka yang tidak tahu apa-apa, mereka yang melihat panjenengan juga takutnya nanti mereka takut, akhirnya mereka tidak fokus untuk mengendarai, entah itu mungkin mobilnya atau mungkin motor yang pada akhirnya jatuh dan jadi
mengalami kecelakaan. Baik, setelah ini diriku hanya berharap kepada kalian bisa pulang dengan tenang tanpa harus meminta tolong lagi. Iya, berarti sebelumnya keluarga sudah tahu panjenengan dikuburkan di sini. Tidak tahu. Maksudnya untuk sekarang? Tidak. Tidak tahu. Ya. Ya, nanti panjenengan katakan saja kepada kami biar kami menyampaikan ke keluarga jenengan. Tidak perlu. Kenapa? Sebenarnya diriku hidup sendiri. Dan kedua orang tuaku sudah meninggal. Innalillahi. Diriku tidak membutuhkan mereka. Diriku hanya membutuhkan doa dari kalian. Iya. Namun bagaimana dengan saudara-saudara panjenengan? Setelah kedua orang tuaku meninggal, diriku dikucilkan, diriku direndahkan, dan diriku diusir. Allah Akbar. Yang pada akhirnya kamu bekerja sendiri, berdiri sendiri, dengan apa yang kamu bisa, dengan memanfaatkan yang kamu miliki, yaitu sebuah kendaraan. Benar. Baiklah, saya Diriku sedikit hanya membutuhkan doa dari orang tua, namun kedua orang tuaku sudah tidak tiada. Ya, saya memahami akan cerita panjenengan. Baiklah jika seperti itu. Insya Allah kami akan mendoakan panjenengan. Dan sekarang panjenengan bisa pergi dengan tenang. Dan Terima kasih. Nanti saya akan melepaskan segala sesuatu energi hitam yang ada di sini. Baik. Diriku pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ternyata yang dimaksud banget mungkin ini Apa, Mas? dia itu dulu Gojek. Iya. Singkatnya lah. Dia itu dulu Yang tadi itu kan? Iya, dulu dia itu Gojek. Dan dia sedang membawa penumpangnya lewat tempat ini. Namun di tengah perjalanan mereka tuh dihadang begal dan diambil paksa barang bawaannya, ya uang apapun itulah. Namun karena si sosok laki-lakinya ini ibaratnya ingin menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan penumpangnya, akhirnya dia melawan, yang pada akhirnya justru dia malah meninggal dunia. Dibunuh. Bahkan yang penumpangnya juga dibunuh. Dan lebih sadisnya lagi, sebelum dibunuh itu diperkosa dulu. Dan intinya dia meminta kita untuk menyempurnakanlah, minta didoakan. Allah Akbar. Oke sedulur, kita doakan bersama ya. Khususon tadi siapa ya, Mas Wasikun dan juga Mbak Tarti apa siapa tadi, kita kirim Al-Fatihah yang Lur, agar beliau tenang di sana dan tidak gentayangan lagi lah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan butuh yang saya minta selalu latin. Aman. Kita buang aura negatif yang ada di sini juga, Mas Topik. Oke, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat perantara madu astana. Kafa ya ain sod. Allah Akbar.
Kita langsung Sadis banget, bergegas ya Allah. pulang aja. Langsung hawanya adem banget. Langsung hawanya wangi. Dan bau anyir yang sempat kita cium tadi hilang Lur. Oke, kita langsung bergegas pulang. Ayo. Oke Lur, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan kami. Dan jangan lupa untuk teman-teman, jika ada keperluan mengenai pemaharan Madu Astana, monggo di WA di sini. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.